Halo pemirsa Wasam TV dimanapun berada, kembali lagi bersama dengan saya Pandu Chandra, tentunya menemani Anda di program Kampuspedia. Dan spesial pada episode Kampuspedia kali ini sudah bersama-sama dengan Pandu, dua narasumber yang begitu luar biasa. Karena kenapa? Karena di beberapa waktu lalu, tepatnya pada 9 November 2023, Universitas Semarang ini baru-baru aja menggelar seminar nasional bertema pencegahan paham radikalisme bagi mahasiswa Indonesia untuk menuju generasi emas 2045. Dan seminar ini juga memenangkan berbagai macam penghargaan dari BNPT, baik itu Densus 88 juga dan juga Rekor Muri. Langsung saja kita akan kupas tuntas di hari ini tentunya dengan dua narasumber. Yang pertama ini ada Dr. Muhammad Junaidi SHIMH. Halo, ya, selamat halo, siang Mas Pandu, selamat siang. Oke. Saya selalu Mas Pandu. Oke, siap. Pemirsa Ini Wasam kayaknya, TV. lagi seneng ya Pak? Iya. Di depannya ini depan Pak Jun sudah ada penghargaan gitu. Iya, betul. Di belakang-belakang juga ada lengkap. Iya, ya. betul sekali. Nah, dan di sebelahnya ini ada Bribka Purnomo Budi Setiawan STMM selaku Kasubnit Babin Kantipmas Satbinmas Polrestabes Semarang. Halo Mas Purnomo. Selamat pagi. Wah, luar biasa. Ini baru pertama kali Mas atau sudah pernah syuting kayak gini? Bintang film ya. Oh, bintang film. Oke, baik. Amitabh Bachchan saudara. Oke, baik. Dan obrolan kita pada episode kali ini itu spesial sekali tentang pelaksanaan seminar yang baru-baru ini digelar oleh Universitas Semarang. Dan dari seminar ini tentunya diikuti 400 peserta dan mendatangkan 20 mantan napiter atau narapidana teroris. Dan ini begitu luar biasa, sebuah kesempatan yang luar biasa untuk diikuti gitu ya. Tapi untuk itu kita akan kulik-kulik sedikit nih dengan narasumber-narasumber kita di episode kali ini. Nah, ini pertama dulu Pak pengen tanya nih ke Pak Jun terkait dengan acara ini. Sebenarnya apa yang jadi latar belakang Universitas Semarang ini ngadain acara seperti ini, Pak? Jadi tentunya masyarakat Indonesia perlu tahu bahwa salah satu perguruan tinggi yang memegang teguh prinsip bagaimana kita anti radikalisme dan terorisme itu adalah Universitas Semarang. Dan pada tanggal tersebut kita buktikan bahwa kemudian kita menggelar satu seminar yang kemudian seminar itu bertemakan tentang bagaimana anak-anak muda ke depannya itu mereka jangan sampai turut serta ikut radikalisme dan ikut hal-hal yang sifatnya intoleran. Maka pada saat itu kita bikinkan seminar yang sebelumnya seminar juga kita punya banyak program-program. Jadi kalau kemudian kita tanyai apa sih yang kemudian kelebihannya ketika Universitas Semarang itu mendapatkan penghargaan dari BNPT, mendapatkan penghargaan dari Densus 88 yang saya diskusi sama Mas Purnomo ini yang ahli dalam bidang penanganan napiter seperti itu, pendampingan napiter untuk kembali sebagai bagian dari Republik Indonesia. Dia menyatakan bahwa penghargaan ini itu adalah penghargaan yang baru pertama kali ini diberikan oleh kampus yang ada di seluruh Indonesia, yaitu kampus yang diberikan penghargaan oleh BNPT, yaitu kampus yang menerapkan paham anti radikalisme terorisme, penghargaan dari Densus 88 yang kemudian itu sebelum-sebelumnya kita melakukan yang namanya berbagai macam kegiatan yang mengarahkan para mahasiswa kita. Kalau mahasiswa kita masuk ke USM, mereka adalah mahasiswa yang kemudian cinta terhadap Indonesia, mahasiswa yang toleran, dan mahasiswa yang kemudian anti terhadap radikalisme dan terorisme. Oke, berarti memang itu ya salah satu dari sekian banyak, salah satunya ini gitu ya, seminar ini gitu ya. Oke, nah ini otomatis dari latar belakang itu punya tujuan yang ingin dicapai. Sebenarnya dari banyaknya mahasiswa Universitas Semarang itu kan kalau Pandu sempat cari datanya 20.000 sekian mahasiswa. Betul. Apa yang ingin dicapai dari hal ini, Pak? Jadi rekan-rekan pemirsa sekalian WSM TV yang saya hormati di seluruh Indonesia, bahwa Universitas Semarang ini menjadi salah satu universitas yang kemudian sangat unik ketika kemudian mendapatkan penghargaan ini. Dari hulu sampai ke hilir kita dalam melakukan pembinaan kepada mahasiswa, para mahasiswa ini kita beri satu bentuk pandangan bahwa mahasiswa itu harus punya pandangan jauh ke depan bahwa dia adalah bagian sebagai warga negara Republik Indonesia. Ketaatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini adalah asas fundamental. Maka anti radikalisme, anti terorisme itu harus dikesampingkan dalam pikiran-pikiran mereka, bahkan harus dilawan dalam pikiran-pikiran mereka. Jadi kalau kemudian hari ini kita dapat penghargaan itu, tujuannya kita mendeklarasikan bahwa kampus kita adalah kampus yang bersih terhadap radikalisme dan terorisme, termasuk kampus kita juga melawan hal-hal seperti itu. Karena yang pertama, kampus kita melihat itu merugikan kita,
sebagai bangsa dan negara. Dan kemudian kita melihat bahwa betapa kemudian pendiri-pendiri kami Universitas Semarang itu memiliki mazhab atau pandangan bahwa visi dan tujuan Indonesia ke depan salah satunya harus diciptakan melalui Universitas Semarang, yaitu mahasiswa-mahasiswa itu harus berwawasan berkeindonesiaan. Jadi itu yang kemudian menjadi tujuan kita untuk menguatkan kita, dan fakta bahwa kita kuat di dalam melakukan pembinaan ideologi mahasiswa, penguatan anti radikalisme mahasiswa, itu telah kemudian diakui. Yang pertama oleh BNPT, yang kedua adalah Densus 88, yang termasuk juga kemudian diakui juga sama rekan-rekan yang ada di kepolisian dan lembaga-lembaga lain. Salah satunya juga samping saya, Mas Purnomo. Oke, nah, berarti ini jadi salah satu langkah yang digunakan Universitas Semarang dalam mendidik mahasiswanya nih untuk mencegah paham-paham radikalisme, terutama seputar terorisme. Nah, untuk itu kita akan bertanya ke Mas Purnomo. Sebenarnya bagaimana Mas Purnomo dari pihak kepolisian sendiri melihat fenomena terorisme di kalangan anak muda? Baik, selamat siang seluruh pemirsa USM TV. Yang pertama adalah kami sebelumnya ingin mengucapkan apresiasi yang luar biasa untuk Universitas Semarang, di mana telah memposisikan diri sebagai kampus yang anti radikalisme dan intoleransi, dan juga sudah dianugerahi 3 penghargaan sekaligus dalam satu waktu, dan itu luar biasa sekali. Yakni dari Rekor Muri, kemudian yang kedua dari BNPT maupun dari Densus 88. Dan kami dari kepolisian melihat ini merupakan suatu kampus yang berkomitmen seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya, dan ini tidak mudah. Karena kalau mendapatkan mudah, tetapi menjaga ini yang mungkin ada beberapa yang harus ditanggulangi sejak dini. Nah, kami dari kepolisian, dari Satbinmas Polrestabes Semarang ingin memberikan suatu bentuk cerita di mana ketika kita ibarat sebuah rumah bangsa, dasarnya adalah Pancasila, tiangnya adalah Undang-Undang Dasar 45, kemudian atapnya NKRI, dan di dalamnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita tahu bagaimana menjaga suatu marwah bangsa, di mana dengan Bhinneka Tunggal Ika kemudian berbeda-beda, kemudian satu punya keinginan gitu kan. Sehingga ini memunculkan suatu bentuk celah. Bagaimana ideologi ini muncul, banyak kelompok-kelompok yang tidak senang dengan kerukunan, tidak senang dengan sesuatu yang damai, tidak senang dengan nilai toleransi, sehingga mencoba untuk membuat suatu bentuk perubahan-perubahan dalam rumah itu menjadi suatu yang hancur. Yang paling rentan sekali adalah generasi muda. Kenapa kita bicara soal generasi muda? Generasi muda otomatis sekarang pengen mencari suatu jati diri, sebenarnya sejauh mana saya memiliki suatu nilai ideologi saya, sejauh mana kan gitu. Apalagi sekarang ini ingin belajar, ingin mempelajari sesuatu itu sekarang serba instan. Dan semua melalui mesin pencarian pun apapun ada di sana. Dan tidak ada yang istilahnya semacam bentuk sortiran-sortiran, karena isu-isu itu selalu muncul dan selalu muncul. Sasaran adalah generasi muda. Dan ini menjadi suatu rentan dan bahaya. Kenapa? Karena bagi kami melihat fenomena ini bahwa kegiatan yang sangat berbahaya adalah kegiatan informal. Kenapa kegiatan informal di kemahasiswaan sebagaimana UKM-UKM yang ada di USM salah satu contohnya? Karena kegiatan-kegiatan itu memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk mahasiswa ini berekspresi, kemudian dari pihak kampus untuk bisa memanage bagaimana mengawasi itu sangat susah kan gitu. Sehingga kita melalui kemarin seminar yang diinisiasi oleh USM itu sangat luar biasa sekali mempelajari tentang gejala atau fenomena, sehingga jangan sampai ini menjadi suatu bentuk bola salju. Nah, artinya bahwa pencegahan dini, deteksi dini, kita mulai memahami apa sih itu radikalisme, kemudian kenapa bisa terlibat radikalisme kan gitu kan. Kemudian nanti muaranya ketika sudah muncul penguatan ideologi, itu akan muncul yang namanya aksi-aksi terorisme. Dan ini menurut pendapat kami sehingga perlu mendapat suatu bentuk wawasan atau suatu bentuk gambaran edukasi. Dan kemarin luar biasa sekali melalui seminar nasional kita menghadirkan para mantan narapidana terorisme atau mitra deradikalisasi yang bercerita tentang kenapa dia bisa terkena, kemudian yang kedua apa sih obatnya, kemudian yang ketiga yang paling penting adalah mereka mengajak supaya para generasi muda yang ada itu jangan pernah
tersentuh ataupun pernah yang mereka lakukan. Dan yang menarik adalah kalaupun yang senior itu sudah merasa dirinya sudah sudah NKRI, sudah hijau, kemudian bisa diterima di masyarakat. Kenapa ini Ria ini muncul, mau ngapain coba kan gitu kan. Nah, apa yang dicari kan, sehingga ini menjadi suatu bentuk fenomena yang kita perlu bombastis gitu kan, perlu sebarluaskan menjadi suatu bentuk virus yang membangun, sehingga nanti ketika ada bentuk vaksin yang membangun, ketika nanti ada virus-virus yang mau mendekat, ada imunitas yang bisa kita tanggulangi, seperti itu. Ada imunitas yang bisa ditanggulangi lewat seminar-seminar semacam ini. Siap. Ya, menciptakan sebuah vaksin gitu ya untuk menangkal sebuah virus. Nah, ini obrolan ini semakin seru dan akan Pandu ulas lebih dalam tentunya bersama dengan dua narasumber kita yang luar biasa. Jangan kemana-mana bagi pemirsa USM TV, tetap bersama kami di Kampuspedia. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Depan Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Berinovasi, membangun negeri.
Masih bersama dengan kami tentunya di Kampus Pedia, dan tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Purnomo nih bahwa hal-hal semacam ini yang dilakukan oleh Universitas Semarang, ada seminar kayak gini, ada satu bentuk gitu ya, penyebaran hal baik untuk menangkal radikalisme. Tapi Pandu penasaran, sebenarnya tadi kan kalau tadi secara umum di kalangan anak muda, untuk di kota Semarang sendiri potensinya seperti apa, Mas? Ya, untuk di Kota Semarang sendiri potensi untuk mereka muncul sebenarnya itu dapat kita tanggulangi dini, karena dengan melakukan pendekatan secara persuasif, kita melakukan edukasi gitu kan para kelompok-kelompok yang memang dengan suatu bentuk kebijakan pemerintah, apalagi dengan mereka memiliki ideologi tertentu. Dan yang menarik adalah seperti ini. Ideologi adalah sesuatu yang tidak terlihat, tetapi orang itu sudah melaksanakan secara ikhlas dan mereka tanpa ada suatu paksaan. Itu hal yang paling berbahaya gitu. Ibarat kita melakukan ibadah gitu kan, melakukan ibadah serta mereka melakukan dengan keikhlasan, tetapi itu tanpa ada unsur paksaan. Ideologi seperti itu dan suatu hal tidak terlihat. Artinya bahwa ini fenomena-fenomena di Kota Semarang ini kita nggak bisa bekerja sendirian tentu saja. Artinya bahwa kita memiliki suatu tagline namanya implementasi pemeliharaan prediktif gitu, kemudian melalui konsep community policing guna mencegah dan menangkal berkembangnya paham radikalisme dan terorisme dalam rangka Kamdagri. Artinya bahwa ada 4 turunan daripada konsep tersebut. Yang pertama adalah kita melakukan pendekatan kepada para mantan narapidana terorisme gitu kan. Yang pertama adalah kita melakukan pendekatan, kita membangun bahwasanya mereka sudah insaf dan sudah tidak mau kembali ideologi yang lama. Yang kedua bahwa kita melakukan pendampingan ke sebuah yayasan namanya Yayasan Persadani dengan akronim Yayasan Putra Persaudaraan Anak Negeri, dan alhamdulillah dari pemerintah Kota Semarang sudah menggandeng dan sudah bentuk ormas. Nah, ini cukup menarik karena dengan bentuk ormas maka bisa melakukan visualisasi edukasi secara lebih masif gitu kan. Terus kemudian tujuannya adalah kenapa ada yayasan ini? Tujuannya adalah ketika ada mantan narapidana terorisme yang sudah keluar dari LP, itu gayung bersambut, mereka akan segera menarik untuk direkrut untuk menjadi suatu anggota daripada organisasi ini. Kenapa? Karena jika segera direkrut maka mereka ada pembiaran, maka akan ideologi lama, kelompok yang lama akan menarik kembali kepada hal-hal yang sebelumnya terjadi atau mereka lakukan. Kemudian yang ketiga adalah kita mendorong para stakeholder yang ini adalah para baik pihak kampus, pondok pesantren, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk bersama-sama menstimulasi, artinya bahwa bahaya radikalisme terorisme itu suatu hal yang tidak terlihat, dan ketika nanti terjadi suatu momen tertentu meledak kapanpun kita tidak bisa mengerti. Artinya bahwa kita betul-betul melakukan pencegahan ini betul-betul secara masif, tidak bisa polisi bekerja sendirian kembali lagi. Kemudian yang keempat adalah kita mengutamakan 3 pilar, artinya pihak kelurahan, Babin Kaptimas dan Babinsa dari TNI itu bersinergi di lingkungan masyarakat supaya untuk melakukan pendekatan masyarakat bisa ikut andil, ikut berpartisipasi apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi sesuatu hal yang mencurigakan sehingga bisa kita deteksi tanggulangi secara dini. Itu yang cukup menarik. Artinya bahwa jika mana ada hal yang mencurigakan di lingkungan masyarakat atau terjadi pengajian atau bedah buku, terus kemudian hal-hal yang eksklusif gitu kan, kemudian ada permusuhan melawan terhadap kebijakan pemerintah, melawan terhadap agama atau ingin mendirikan agama tertentu, itu yang perlu diwaspadai dan ditanggulangi. Oke, berarti sejauh ini di Kota Semarang masih terpantau masih landai, aman. harapannya seperti itu. Oke, nah ini ke Pak Jun nih Pak. Gimana Pak Jun melihat mahasiswanya sendiri di Universitas Semarang? Iya, saya pikir salah satu bentuk daripada karakteristik mahasiswa itu adalah agen social of change, agen perubahan sosial di masyarakat. Jadi kalau kita membayangkan hari ini Universitas Semarang itu jumlah mahasiswanya 20 ribuan lebih. Kalau kemudian mereka itu banyak penduduknya ada di Semarang, ada kemudian di Kabupaten Demak, di Kendal dan lain sebagainya seluruh Indonesia, maka kemudian ketika kita bina di Universitas Semarang, mereka menghormati satu sama lain, toleransi mereka kedepankan seperti itu. Artinya bahwa mereka juga akan melakukan transformasi, perubahan sosial di masyarakat. Ketika kemudian BNPT, kemudian Densus 88 memberikan penghargaan kepada kita, ini membuktikan bahwa masyarakat Kota Semarang itu yang di dalamnya ada mahasiswa Universitas Semarang secara otomatis maka kemudian akan mendukung program-program deradikalisasi yang kemudian disampaikan oleh Komandan Purnomo tadi. Jadi ini prinsipnya kita tentunya bersinergi. Nggak ada yang bisa bersendirian seperti itu di negara Republik Indonesia. Jadi istilah kalau kita katakan kerja kolektif, apa yang dilakukan oleh mahasiswa ini untuk Indonesia. Jadi kalau mahasiswa dapat penghargaan seperti ini, bahkan kita punya salah satunya UKM namanya PIB, Pembinaan Ideologi Bangsa.
Itu salah satu UKM yang pertama kali ada surat keputusan dari Kementerian Pendidikan, langsung saya ingat pada saat itu Prof Muladi yang langsung memerintahkan langsung. Prof Muladi itu mantan beliau dulunya mantan Menteri Kehakiman, beliau juga Gubernur Lemhanas. Beliau ketika kami sodori dari sebagai bawahan kami menunjukkan ke beliau, udah langsung dibentuk aja UKM PIB. Beliau memerintahkan langsung dibentuk UKM PIB. Jadi respon kita itu sangat cepat sekali seperti itu terhadap hal bagaimana kita mencintai Indonesia, bagaimana mahasiswa kita persiapkan soft skill-nya seperti itu. Kita juga siapkan pembekalan materi-materinya supaya mereka antilah terhadap ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Republik Indonesia. Karena tadi yang disampaikan Mas Purnomo betul sekali bahwa ideologi yang kemudian sifatnya negatif itu bahaya sekali. Bukan hanya kepada Indonesia saat ini, tapi Indonesia pada masa yang akan datang. Maka tema seminar kita yang kemudian saat itu mendapatkan penghargaan dari MURI itu adalah untuk mencapai generasi emas pada tahun 2045. Jadi kita siapkan sedemikian rupa. Tapi generasi emas itu yang kita siapkan 2045 itu juga kita siapkan bukan hanya untuk generasi besok saja, tapi hari ini kita mulai siapkan. Berarti generasi yang ada di USM, anak-anak muda USM hari ini, itu adalah generasi yang kemudian siap untuk mencapai 2045 tersebut. Oke, menyiapkan sedini mungkin ya segala macam sumber daya mahasiswa yang dimiliki oleh Universitas Semarang. Nah, tapi Pandu menjadi menarik kembali ke tema kita seputar seminar. Sebenarnya apa yang menjadi keputusan baik dari USM ataupun dari pihak kepolisian mendatangkan gitu 20 mantan napi teroris gitu? Monggo Pak. Iya. Jadi gini, saya banyak berdiskusi dengan Mas Purnomo diantaranya ya, anggota yang memang konsen terhadap menangani masalah deradikalisasi. Kami melihat memang dalam konteks masalah napi terorisme itu adalah saudara-saudara kita. Jadi kalau yang ada di Indonesia tentunya saudara kita semua. Dan ketika saudara kita semua sudah mereka bergabung dengan Republik Indonesia, mereka ikrar seperti itu, maka secara otomatis tanggung jawab kita tidak bisa berhenti. Mereka harus kemudian kita rangkul, gabung sama kita semua dan menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Ketika kita hadirkan seperti itu, mereka memberikan satu bentuk pandangan-pandangan. Kalau istilahnya Kiai itu tausiah seperti itu. Ya, kira-kira kemudian pengalamannya seperti apa? Ya, bahkan ada napiter yang mengatakan dulu saya seperti ini. Saya berharap rekan-rekan adik-adik semua yang ada di sini jangan sampai mengikuti jejak saya yang jelek dulu. Itu kan bagian mereka sign of krisisnya mereka bisa mereka mendalami gitu rekan-rekan mahasiswa itu. Oh betul-betul seperti itu. Termasuk masyarakat juga yang melihat USM ya. USM yang pertama kali seperti itu ya, akhirnya masyarakat bisa kemudian berbondong-bondong, oh mahasiswa kalau kuliahnya di USM aja seperti itu ya, karena USM menawarkan hal-hal konsep yang kemudian jelas seperti itu terhadap anti radikalisme. Itu prinsip yang paling utama saya pikir, dan saya pikir prinsip yang lain juga bisa ditemukan. Kenapa kemudian kita harus menghadirkan mereka semua, apa tujuan utama, esensinya apa? Oke, baik, luar biasa sekali. Ternyata memang ada latar belakang kenapa kok yang didatangkan ini napi teroris. Tapi nanti Pandu akan sambung lagi. Tentunya mencari tahu nih. Padahal kalau dari Mas Purnomo dari pihak kepolisian dan sekaligus juga pengayom dari Yayasan Persadani itu sendiri ya. Dan nanti seperti apa jawabannya tetap bersama kami tentunya di Kampuspedia. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh.
Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah, buruan deh. The motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future, so erase the differences, and together we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Masih bersama kami tentunya di Kampus Pedia, ngobrolin seputar hal yang baru aja diraih oleh Universitas Semarang, terutama mendapat penghargaan dari BNPT, terus ada Densus 88, lalu ada juga dari Rekor Muri. Nah, kali ini Pandu pengen tanyakan nih seputar narasumber yang dihadirkan, 20 narasumber Napiten, mantan narapidana teroris yang turut hadir memberikan statement atau mungkin juga berbagi cerita pengalamannya, kenapa kok bisa terpapar dan lain sebagainya. Nah, ini ingin Pandu tanyakan ke Mas Purnomo. Sebenarnya apa yang mendasari kolaborasi dari Universitas Semarang dan juga pihak polisian mendatangkan 20 narapidana ini? Baik, kembali lagi kami punya strategi, gitu kan, strategi atau inovasi yang sudah saya sebutkan, yakni implementasi pemulihan prediktif, gitu kan, melalui konsep community policing. Bersinergi, salah satunya kita melakukan pendekatan ataupun kita sinergitas yang luar biasa dengan pihak universitas, Sivitas Akademika Universitas Semarang. Dan ini merupakan kali pertama inovasi yang luar biasa sampai dengan mendapatkan 3 rekor sekaligus, penghargaan sekaligus, dan ini kali pertama di Indonesia. Itu sangat mengapresiasi. Nah, kemudian apa yang melatar belakangi sehingga 20 mantan narapidana teroris bisa ikut berpartisipasi, ikut serta? Yang pertama adalah keinginan daripada komitmen bersama. Artinya bahwa ketika kita ngomong radikalisme, kita ngomong terorisme, itu tidak bisa sendirian, harus bersama-sama. Artinya kita keroyok bareng-barengan, gitu kan, melalui dengan sovereign atau edukasi, melalui edukasi. Artinya bahwa ketika ideologi itu bermunculan, sehingga kita jangan kemudian kita kita sebarluaskan, iki loh seperti ini yang bagus, enggak, tetapi justru kita menghadirkan semacam bentuk resisten. Artinya resisten ini dalam bentuk kolaboratif, artinya dalam bentuk seminar nasional ini. Jadi melalui Yayasan Putra Persaudaraan Negeri ini berkomitmen bersama-sama. Ketika mereka sudah NKRI, apa yang terbaik untuk negeri, mereka merasa terpanggil. Dan ini kami merasa dari lubuk hati yang paling dalam, kita merasa bangga dan luar biasa. Kenapa? Bayangkan kemudian mereka harus mengeksplor dirinya, kemudian dengan berbagai macam musuh daripada atau bertolak belakang dengan ideologi-ideologi atau musuh yang dulu
pengen ngajak bersama itu kan, mereka mengajak untuk berpartisipasi secara bersama-sama untuk melawan radikalisme dan terorisme. Dan kemudian kenapa 20 gitu kan? Karena yang pertama adalah itu merupakan suatu standar daripada rekor MURI, Museum Rekor Indonesia, untuk supaya nanti bisa sebagai semacam standarisasi untuk narasumber terbanyak di Indonesia. Karena rata-rata menghadirkan narasumber mantan narapidana terorisme hanya cukup 1-2, dan ini bombastis 20-an gitu sekaligus. Dan alhasil dari kegiatan interaksi sosial yang kemarin kemudian ditambah keynote speaker dari Kepala BNPT gitu kan, Komjen Pol Profesor Dr. Muhammad Riko Amelia Daniel, itu kan itu memberikan suatu respon yang luar biasa sekali. Artinya bahwa jarang-jarang kemudian sebuah kampus bisa menghadirkan secara dalam satu forum sekaligus dari Museum Rekor Indonesia, kemudian dari dari BNPT, kemudian dari Densus 88, Sinergi Kepolisian, dari sektor yang ada, itu sangat mengapresiasi. Sehingga harapan kami berpesan kepada USM, tentu saja tolong ini jangan hanya euforia, tetapi bagaimana menjaga komitmen bersama sampai dengan level maba yang akan dihadirkan. Dan cukup yang menarik adalah maba di sini, kemarin saya mengulik sedikit bahwa maba ini memiliki media sosial itu di screening oleh kampus. Jadi bagaimana jejak digitalnya, kemudian apakah ada konten-konten yang kemudian ada yang berbau atau bernuansa sara, radikalisme, intoleransi, sehingga ini merupakan suatu pencegahan yang sangat ideal untuk bisa merespon supaya sekat pintu ini jangan sampai terbobol. Saya demikian, luar biasa sekali. Oke, sebuah terobosan baru ini diakui langsung sama Mas Purnomo dari pihak kepolisian bahwa di Universitas Semarang ini menerapkan screening media sosial gitu ya Mas. Oke, nah selain screening lalu ada UKM PIB. Pandu penasaran nih Pak Jun, sebenarnya apa aja yang dilakukan Universitas Semarang? Bagaimana kampus membentengi mahasiswanya agar tidak terpapar radikalisme? Apakah hanya dari UKM-UKM atau dalam materi kuliah itu juga ada? Yang pertama tentunya saya tadi tidak mengistilahkan ya, ketika 20 napiter itu kita hadirkan, kenapa harus 20 menambahi apa yang disampaikan Mas Pur? Peranan mereka itu beda-beda. Melakukan tindakan terorisme itu tidak bisa mandiri sendirian. Jadi bawa bom sendiri tiba-tiba kayak gitu tidak mungkin. Mereka ada yang kemudian bagian tugasnya mencuci otak, ada yang bagiannya masang kabelnya, ada yang bagian melihat kondisi situasinya seperti itu. Dan itu menjadi salah satu rangkaian di dalam proses melakukan tindakan anti terorisme. Ya. Nah, konteksnya ketika kemudian bagaimana USM ini sebenarnya, apa yang dilakukan oleh USM? USM itu sebenarnya sudah jauh sekali kemudian. Di awal-awal dia berdiri tahun 80-an seperti itu. Yang kemudian dilakukan oleh USM pertama kali tentunya adalah ketika mahasiswa itu masuk, yang dilakukan oleh USM itu adalah melakukan komitmen mereka bahwa mereka adalah tunduk dan patuh terhadap dan konsisten terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu paling utama. Maka kemudian ada yang namanya PAKEM, ya, pengenalan akademi kemahasiswaan. Mereka diisi oleh pakar-pakar yang kemudian kompeten. Yang salah satunya Menko Polhukam biasanya. Kebetulan Menko Polhukam kita Dewan Penyantun, yaitu Profesor Mahfud MD, seperti itu konteksnya. Yang kemudian konteksnya kita juga kemudian seringkali mengundang dari dari kepolisian, yang kemudian kita seringkali mengundang dari dari TNI seperti itu unsurnya. Yang itu mereka memberikan satu bentuk komitmen mereka untuk kemudian mereka harus dan taat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu ketika mereka kuliah, mereka juga ada yang namanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya harus mereka ikuti, yaitu kuliah pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila. Dan semuanya itu kalau kemudian kita katakan bisa enggak celahnya, tetap ya kita bisa menganalisis suatu saat mereka akan ada potensi. Kalau potensi kan bisa saja di kampus manapun seperti itu, potensi ada seperti itu. ASN aja seperti itu. Tapi itu juga kita pantau terus menerus ya. Kemudian ada hal tindakan yang kemudian melenceng, ada informasi seperti itu akan kita jejak sekalian. Maka kita kemudian kerjasama dengan Yayasan Permakmuran Sadani, kemudian dengan Polrestabes seperti itu. Ini kan bagian daripada kita jangan sampai nantinya mereka melakukan satu bentuk tindakan yang tindakan itu kita tidak ketahui, karena kemudian ketika mereka berkembang ini kan pasti ada jaringan-jaringan
Kalau kemudian jaringan itu kemudian kita juga punya komunikasi, satu saat itu akan tidak berkembang, bisa kita antisipasi. Dan kemudian selain punya UKM PIB, kita punya di bawah bidang kemahasiswaan dan alumni itu adalah unit pengelola non struktural. Di situ adalah anti radikalisme, anti terorisme. Kita juga sering mengirimkan pegawai kita atau dosen karyawan kita di kegiatan Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional dan lain-lain sebagainya. Saya pikir itu komplit, dan kalau saya ceritakan tidak ada habisnya nanti. Baik, ternyata banyak sekali langkah-langkah yang dilakukan oleh Universitas Semarang dalam merawat keindonesiaan mahasiswanya. Dan setelah ini, sebenarnya Pandu juga akan bertanya terkait berapa langkah atau ke depan akan ada kolaborasi seperti apa. Untuk itu, bagi pemirsa USM TV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Kampuspedia. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster favoritism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. Indonesia is a nation with millions of young people, eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Baik, kembali lagi bersama dengan Pandu Chandra, tentunya masih menemani Anda tentunya di Kampuspedia. Nah, ini mungkin buat pemirsa USM TV yang dari tadi bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang ada di belakang Pandu, di belakang Pak Jun, di belakang Mas Purnomo. Ini adalah beberapa penghargaan yang diterima oleh Universitas Semarang. Di belakang Pandu ini adalah penghargaan yang diterima Universitas Semarang dari Densus 88. Nah, seperti ini nih. Nah, lalu ada juga yang di samping kiri Pandu ini adalah penghargaan yang diterima oleh Universitas Semarang dari Museum Rekor Indonesia atas seminar dengan narasumber terbanyak, yaitu 20 mantan napi
terorisme. Nah, lalu di sampingnya lagi, di samping kiri Pak Jun ini ada penghargaan dari BNPT. Ini sebagai salah satu kampus yang menerapkan program pencegahan paham radikalisme, terorisme dan dalam seminar nasional, dan ini juga ada di tengah-tengah kami. Ini adalah salah satu bentuknya ya. Dan tentunya di belakangnya Mas Purnomo ini adalah penghargaan untuk Mas Pur. Ini juga telah menginisiasi juga melaksanakan program seminar nasional dan penanggulangan terorisme. Ini adalah bentuk ya apresiasi untuk Universitas Semarang dan untuk kepolisian tentunya yang telah bersama-sama bersinergi untuk menyebarkan vaksin baik seputar radikalisme. Nah, kali ini masuk ke segmen keempat ini menarik sekali. Pandu ingin bertanya kepada Mas Pur. Sejauh ini Mas, program apa sih yang dilaksanakan kepolisian untuk terus aktif menyosialisasikan anti terorisme atau anti radikalisme? Baik, ada bermacam kegiatan-kegiatan ya, artinya penguatan dari diri kemudian baru kemudian diekspor keluar. Artinya penguatan diri seperti ini. Jadi misalnya ketika kita melakukan sarasehan, terus kemudian seminar, merupakan FGD dan sebagainya. Ketika kita bercerita, polisi yang bercerita mengasumsikan artinya referensi daripada apa yang dipelajari kan gitu kan. Nah, beda ceritanya kami mengajak menggandeng pelaku langsung, kemudian dia bercerita apa yang pernah dia lakukan, dialami, kemudian bagaimana tobatnya seperti apa, kemudian ajakannya seperti apa gitu kan progresnya. Nah, ini yang mungkin sedikit berbeda dan pasti memberikan lebih manfaat daripada hanya sekedar dari anggota Polri yang berbicara. Dan kemudian dari penguatan diri, kami melakukan pendampingan daripada teman-teman mitra deradikalisasi kami yang kami dampingi ini, pelatihan-pelatihan, artinya melakukan stakeholder bersama dengan stakeholder, antara lain pelatihan bartender gitu kan, terus kemudian yang kedua pelatihan edukasi pemanfaatan budidaya ikan lele, kemudian yang ketiga pelatihan pelatihan boga, terus kemudian beberapa pelatihan-pelatihan yang lain yang kemudian kita menggandeng, antara lain kita gandeng dari Basnas, pemerintah kota dengan OPD-OPD-nya gitu kan. Nah, ini kita melakukan sinergi bersama. Dan yang menarik adalah ketika mereka sudah melakukan pelatihan gitu kan, hasilnya, terus kemudian kita juga menyuntikkan ke stakeholder yang lain dari retail, kemudian dari beberapa toko-toko, sehingga hasil produk yang dihasilkan ini bisa kemudian bisa diperjualbelikan. Untungnya nantinya kemana? Akan memberikan impact kepada kesejahteraan bagi para mitra delegasi dan juga keluarganya. Ini yang menjadi dorongan. Tidak mungkin ketika mereka langsung menawarkan siapa profilnya, kan sekarang mudah kan cari profil, tinggal ketik nama di pencarian, kemudian backgroundnya kelihatan semua. Dan ini kemudian tugas kami adalah kita meyakinkan diri kepada relasi-relasi bahwa ini juga NKRI dan sudah dipastikan tolong dibantu bagaimana sih kalau misalnya polisi bekerja sendirian, siapa sih yang merawat kota Semarang yang luar biasa. Kalau kita katakan kota Semarang sebagai Indonesia mini gitu kan, karena itu sudah sebagai etnis dan sebagainya bisa berkumpul sebagai ibu kota, sebagai pilot projectnya keamanan yang ada di Jawa Tengah, itu harus kita jaga, kita jaga dan kita rawat bersama. Dan kemudian langkah selanjutnya kegiatan sudah kita penguatan strategi kita luarnya dalam bentuk sarasehan, diskusi, safari goes to kampus, safari goes to Pempes, dan seperti inilah safari ke radio, salah satu radio yang dimiliki USM gitu kan. Nah, USM TV maupun di radio yang dimiliki USM. Nah, ini kita mengajak kolaborasi bersama dengan hal yang kecil ya, nanti akan memberikan suatu bentuk TOT, orang yang mendengar akan mengerti dan kemudian bisa menularkan kebaikan-kebaikan pada orang yang lain. Demikian. Baik, wah luar biasa sekali, langkahnya banyak sekali. Nah, ini kan setelah ini bukan luar biasa, biasa di luar. Oh, iya, satu lagi kita pernah mengadakan namanya bekerjasama dengan FKSG, Forum Ormas Bersatu Kota Semarang gitu kan, namanya Ormas Expo, dari mana ada sebuah mall besar di Kota Semarang gitu kan. Kita dari teman-teman ini kemudian diberikan panggung di dalam mall gitu kan, kemudian bercerita apa yang pernah mereka lakukan, kemudian berkesima, kemudian memberikan suatu edukasi yang luar biasa di dalam mall. Mereka bercerita tentang hal-hal yang dulu pernah lakukan. Ini inovasi belanja gitu ya. Ini inovasi kan selalu kita beragam dan memberikan manfaat untuk Kota Semarang. Oh,
Baik, luar biasa. Dan tadi seperti yang Pak Jun sampaikan, mungkin biasa di luar gitu ya, mensosialisasikan aktif soalnya gitu. Oke, nah ini ke depan nih untuk Pak Jun mungkin apa yang akan dilakukan Universitas Semarang setelah menorehkan prestasi yang begitu hebat, dan mungkin akan ada kolaborasi dengan siapa lagi mungkin? Saya rasa penghargaan yang kemudian hari-hari ini diberikan kepada Universitas Semarang tidak membuat kita jumawa. Jadi kita prinsipnya ingin, yang penting itu kita berkontribusi. Soal penghargaan ini adalah bagian daripada proses yang kita lakukan, dan kita ucapkan terima kasih banyak kepada BNPT, kepada Densus 88, kepada Polri, kepada TNI, dan lembaga-lembaga yang lain yang tentunya bersinergi terhadap institusi Universitas Semarang. Kedepannya nanti kita akan perkuat berbagai macam program-program, sehingga kemudian ini akan menjadikan anak-anak bangsa kita, utama yang kuliah di USM hari ini, mereka siap untuk kemudian berkontribusi terhadap bangsa dan negara, dan mereka siap untuk menciptakan sejarah baru bahwa Indonesia adalah yang maju, Indonesia adalah negara yang memiliki toleransi yang tinggi, dan Indonesia adalah negara yang memiliki konsep besar bagaimana membangun dunia ini lebih baik pada masa yang akan datang. Wah, luar biasa. Kita nantikan bersama-sama kolaborasi ke depan dari Universitas Semarang. Dan mungkin di waktu-waktu kayak gini kan banyak nih mahasiswa datang ke Semarang menempuh studi di Universitas Semarang. Ada nggak yang ingin disampaikan gitu? Mungkin sebagai closing statement terkait dengan radikalisme gitu. Dari Mas Pur dulu mungkin. Baik, ada dua hal yang saya sampaikan. Baik. Jadi yang pertama adalah untuk masyarakat Kota Semarang, gitu kan, bila mana di tempat Anda semuanya ada yang tinggal mantan narapidana terorisme yang ada tinggal di sekitar Anda, tolong rangkul, ajak dengan tangan terbuka, gitu kan, untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Jangan kemudian memberikan stigma negatif ketika mereka tinggal di sekitar Anda, maka yang timbul adalah ketakutan, kemudian ancaman, intimidasi, itu akan menjadi pengaruh yang luar biasa. Mereka kepingin pulih, justru akan ada bumerang, mereka akan kembali kepada debu yang lama. Karena apa yang sudah mereka lakukan, mereka sudah melakukan hukuman, jangan bukan memberikan hukuman sosial yang luar biasa, imbasnya kepada bukan hanya mereka, tapi kepada keluarganya. Ini yang harus kita jaga bersama-sama, seperti itu. Kemudian yang kedua, kami menyampaikan kepada warga Kota Semarang, kita dari Polrestabes Semarang ada namanya aplikasi terintegrasi di era Polis 4.0, namanya aplikasi Libas. Baik. Libas akronim dari Polisi Hebat Semarang, di mana yang menarik adalah aplikasi ini bisa menjangkau, jadi artinya pelayan kepolisian bisa serta-merta langsung berada di tangan. Artinya bahwa ketika Anda membutuhkan bantuan kepolisian secara langsung insidental, Anda nggak perlu cari nomor teleponnya berapa, posisi Anda di mana, itu nggak perlu. Cukup mendownload aplikasi Libas melalui Play Store ataupun App Store Anda, kemudian ikuti ikuti langkah-langkahnya. Nanti tinggal klik SOS 3 kali, maka polisi terdekat akan merespon sesuai dengan GPS Anda berada. Tampilannya, mohon izin, tampilannya seperti ini. Nah, ini bisa di zoom mungkin. Nah, tampilan ada seperti ini. Nah, ini adalah tombol SOS, di mana tombolnya tinggal diklik aja sesuai dengan GPS Anda berada, maka ketika tombol ini diklik, maka polisi terdekat akan merespon dan serta-merta akan secara cepat langsung ke tempat Anda memberikan pertolongan. Oke, baik, luar biasa. Ini diklik nanti polisinya datang nggak, Mas? Datang, karena polisi datang saya sendiri, karena kan ini polisinya ada. Dan yang menarik ketika diklik, polisi di seluruh Polrestabes Semarang ribuan itu akan handphonenya akan berbunyi. Iya, terintegrasi betul-betul. Iya, kemudian dari command center yang ada di Polrestabes Semarang akan memberikan perintah polisi terdekat untuk hadir di TKP. Setelah itu juga kita membuat laporan kehilangan maupun membuat protokol kepolisian, cukup tinggal diklik aja, tinggal nanti datang nunjukin barcode-nya, tinggal nanti di-print di kantor. Yang penting jangan dibuat main-main. Kalau coba-coba tidak ada masalah. Oke, baik. Dan itu bisa ya bagi penonton USM TV yang ada dimanapun berada gitu kan, terkhusus di Kota Semarang, ini bisa coba download aplikasi Libas gitu. Betul, ya. iya. Oke, baik. Nah, ini kalau tadi dari Mas Purnomo, sekarang mungkin dari Pak Jen. Iya. Jadi kemudian Indonesia itu adalah Indonesia sebagai negara yang sudah memiliki sebuah common sense ya, sebagai suatu negara yang ingin bebas dari penjajahan, ingin negara yang maju seperti itu, dan ingin sebagai negara yang berkembang. Tentunya sebagai negara yang mau maju, berkembang, dan lain-lain sebagainya, di awal-awal kita merdeka, cara pandang kita kemudian mengedepankan
toleransi, menghargai satu sama lain, karena prinsip utama kita adalah persatuan dan kesatuan. Ini yang kemudian menjadi wujud yang harus kita kedepankan. Anti terorisme, anti radikalisme itu tentunya paham-paham yang harus kita hindari, seperti itu konteksnya. Maka kemudian hari ini USM akan terus mendorong para mahasiswanya dan mempengaruhi kebijakan yang ada di seluruh Republik Indonesia untuk kemudian terus-menerus menggelorakan sikap untuk anti terorisme dan anti radikalisme. Semuanya ini untuk kemajuan bangsa dan negara. Wah, luar biasa. USM punya peran nih, take a part gitu ya. Dan tentunya di kesempatan kali ini terakhir mungkin buat Pak Jun dan juga Mas Pur, boleh dikasih 1-3 kata terkait dengan radikalisme. Monggo Mas Pur. Baik, artinya jangan menjadikan suatu perbedaan ini menjadi suatu hal yang perlu untuk diperdebatkan. Tetapi mari kita bersama-sama bersinergi, jadikan suatu perbedaan itu suatu hal yang menarik, memperkaya suatu hasanah untuk menjadi sumber kekuatan bersama. Sumber kekuatan bersama gitu ya. Oke, ini bukan 3 kata tapi 3 kalimat, cuman nggak apa-apa. Oke, kalau Pak Jun mungkin. Di USM ada seminar anti radikalisme, anti terorisme. Penghargaan diterima dari BNPT dan Densus 88. Terus maju untuk Indonesia semakin jaya. Bersama USM kita terus berkembang untuk jembatan masa depan Anda. Wah, luar biasa. Baru pertama kali Pandu dengar Pak Jun pantun. Ada saya loh. Udah tahu ini bulannya kapan ya? Oke, baik. Dan sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini, Pandu ucapkan terima kasih bagi pemirsa Wawasan TV yang telah mengikuti rangkaian program acara kami. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Saya Pandu, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future, so erase the differences, and together we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live.